Masya Allah. Ketika kursi itu dibandingkan dengan aras, posisinya sama dengan gelang tadi. Di tengah padang pasir yang luas. Wallahu akbar. Dan Allah maha besar. Tidak bisa kita bayangkan. Laisa kamislihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak ada menyerupainya. Namun Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Namun Allah maha sami', maha mendengar dan maha melihat. Maka keyakinan Ahlussunnah adalah ini. Ya. Baik, kenapa kita bicara itu tadi? Oh nih, surga. Emas di surga ya. Kita dilarang menggunakan bejana dari emas dan perak, memakai sutra, namun nanti di surga Allah akan berikan itu. Baik. Ya, jadi bejana daripada emas dan perak ini haram untuk digunakan makan dan minum. Baik. Mungkin azan dulu, nanti kita sambung. Udah azan, Pak. Ya. Silakan azan dulu, nanti kita sambung. Sedikit. Sudah habis hadiahnya. Istami'u ilan nida. Dengarkan azan. Dengarkan. Jangan bicara. Dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhud annari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد
إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود Istami'u ya tulab. Saya istami'u. Dengarkan sini. Baik. Kita sambung kembali. At-taharatu lis-shalah. Sekarang penulis masuk kepada pembahasan tentang bersuci belakang wat-taharatu naw'an. Bersuci itu ada dua jenis. Taharatun bil ma' wa taharatun bis sa'id. Bersuci dengan air dan bersuci dengan debu. Nah, yang kita akan bahas ini adalah bersuci dengan yang pertama, an-naw'ul awal, at-taharatu bil ma', yaitu bersuci dengan air. Dan bersuci dengan air ini ya digunakan ketika seseorang bersuci dengan air ini, yaitu tatkala dia berwudu ataupun mandi. Baik, kita masuk kepada wudu dan setelah itu kita selesai. Al-wudu. Sifatuhu. Bagaimana sifat wudu sesuai dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dengarkan. Mudah-mudahan ketika kita sudah mendengar hadis ini, nanti kita ngambil wudu, coba kita praktekkan. Baik. Dari Humran Maula Utsman bin Affan. Hadis ini daripada Humran, pelayannya Utsman bin Affan. Anna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman bin Affan suatu ketika meminta pelayannya yang bernama Humran, da'a biwudu'in fatawadda'a. Dia meminta pelayannya untuk datang membawakan air agar dia berwudu. Lihat. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Setelah air itu diberikan, lalu kemudian Utsman bin Affan ghasala kaffaihi, mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Di dalam bahasa Arab ini disebut kaf. Apa? Kaf. Namun kita tidak memiliki padanan arti yang cocok. Hanya saja sering diartikan dengan telapak Nah, kalau telapak tangan itu mana? Bagian Kalau luar apa? Ya, namun bahasa Arab ini disebut dengan kafun. Apa? Kafun. Paham ya? Baik. Beliau mencuci telapak tangannya 3 kali. Tsumma madhawan tasara. Kemudian dia berkumur-kumur dan beristinsar. Apa itu istinsar? Salah.
Masukkan air dalam ke hidung, salah. Salah. Dia bukan memasukkan. Hah? Saud. Keep silent. Apa? Nah, istinsar kasih adalah mengeluarkan air dari hidung. Adapun memasukkan air dengan hidung itu disebut istinsyak. Jadi kita ambil air, kumur-kumur, hirup, itu istinsak. Lalu kita keluarkan, itu namanya istinsar. Apa? Istinsar. Summa ghasala wajhahu salasa marrat. Kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Kemudian dia mencuci tangannya sampai siku. Nih, mirfaq. Ini disebut Maka berhati-hati ketika wudu. Apalagi kalau ketika pakai baju seragam. Malas dia melipatnya kan. Sempit. Nggak bisa lipat. Hati-hati. Tidak sah sholatnya kalau tidak sampai tempat wudu itu. Nih. 3 kali. Summa ghasala yadahul yusra mithla dhalik. Lalu dia mencuci tangannya sampai siku 3 kali. Dia cuci, ghasal. Bukan siram. Atau pakai gayung. Sap. Itu masaha. Nabi ataupun Utsman di sini mengatakan apa? Ghasal. Cuci. Bukan siram-siram gini ya. Atau pakai gayung. Tidak. Lihat, ya ini mudah-mudahan nanti kita praktekkan. Summa masaha ra'sahu. Kemudian mengusap kepalanya. Ya, dari depan ke belakang. Ya, baru ke depan lagi, baru memasukkan jari telunjuk dan jempolnya. Telunjuk di dalam, jempol menyapu di luar. Berapa kali? 1 kali. Tapi harus semuanya. Dan ada 3 cara menyapu kepala. Pertama, peci dilepaskan semuanya. Kita contohkan. Dilepaskan semua. Lalu dibasuh kepala. Lalu masukkan jari. Cara pertama. Cara kedua, peci tidak dilepaskan. Basuh. Ini kalian pakai sorban. Misalkan, payah bukanya sulit, nggak usah dibuka. Basuh. Seakan-akan kepala itu terbuka. Lalu masukkan ke telinga. Begitu juga wanita. Nah, ini kalian bilang nanti sama ibu, sama kakak. Kalau mereka ingin sholat di mall misalkan. Yang tempat duduknya campur, jilbabnya tidak perlu dibuka. Jilbabnya tidak perlu. Cara ketiga, sedikit dulu basuh. Lalu kemudian sapu dari belakang dan telinga. Paham? Itu caranya. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marrat. Kemudian Utsman bin Affan mencuci kaki kanannya sampai ka'bain. Ka'bain mata kaki yang ada tonjolan itu ya. Sebanyak 3 kali. Summa ghasala al-yusra misla zalik. Mencuci yang kiri juga sama 3 kali. Summa qal. Ya, di sini tidak disebutkan ya. Nah, nanti ya di antara sunnah wudu ya, di antara sunnah wudu adalah mencela-cela, memasukkan air di celah itu dengan khinsar, jari kelingking. Jadi celah-celah kaki itu pakai kelingking kita basuh. Ya. Kalau dia kaki kanan berarti pakai kiri. Kalau kiri berarti pakai kanan, kelingking. Nanti akan ada hadisnya. Itu sunnahnya. Berkata Utsman bin Affan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Aku melihat Rasul
berwudu seperti wuduku ini. Jadi Utsman ingin mengajarkan budaknya yang bernama Humran bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, kata Utsman, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hada." Barang siapa, perhatikan ini, perhatikan. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, "Tsumma qama faraka'a rak'ataini." Kemudian setelah wudu dia lanjutkan dengan salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihima nafsah, dan dia tidak ada terkena najis apapun. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Amalun yasir, ajrun kabir. Antum, apa Ustaz bilang? Apa Ustaz bilang barusan? Ya, antumus salasah. Apa Ustaz bilang barusan? Tentang apa tadi ini? Wudu. Siapa yang meriwayatkannya? Abu Bakar atau Umar? Hah? Ibnu Abbas. Berdiri antum. Sebelahnya. Siapa meriwayatkan ini? A. Abu Bakar, B. Umar. Kita ingin lihat mana yang fokus, mana yang tidak. Diri. Antum. Sahibul minzar. Nahnu sawa. Siapa yang meriwayatkan hadis wudu ini? Ustaz tukar pilihannya ya. Dengar baik-baik. A. Abdullah bin Umar. B. Abdullah bin Mas'ud. Apa jawaban antum? Abdullah bin Umar, berdiri antum. Coba, apa jawabannya? Salah di Abdullah bin Umar. Siapa lagi jawabannya? Salah juga. Antum. Siapa lagi? Makanya dengar. Siapa yang meriwayatkan ini? Utsman bin sebut. Siapa yang meriwayatkan hadis wudu Nabi ini? Menandakan bahwa teman kita ini tidak gitu kuatnya sengaja Ustaz, kuat suara, tidak mendengar. Ya, jadi ini amal yang ringan berwudu. Namun apabila wudunya sama dengan wudu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengabarkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa yang diampuni di sini adalah dosa kecil. Apa? Karena dosa besar seperti berbuat syirik, berbuat zina, mencuri, melawan orang tua, ini hanya bisa dibersihkan dan diampuni dengan bertaubat nasuha. Dosa-dosa kecil misalkan mengganggu teman, ya ini saja mungkin sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang syarat sah wudu. Baik, tersisa hadiah ini 2 lagi. Kita ingin berikan ini bagi siapa yang bisa menjawab. Baik, siapa yang mau jawab? Yang belum lah. Ini sudah sering ini. Yang belum siapa? Yang belum. Ana yang belum nih. Arif sudah, Novel. Antum belum? Belum pernah? Belum. Baik. Dengar. Mas Muk. Fadilah. Siapa nama sahabat yang meriwayatkan larangan makan dan minum dari bejana emas dan perak? Nama sahabatnya, yang lain diam. Huzaifah bin
Ibnul Yaman. Uzaifah Ibnul Yaman. Baik. Satu lagi. Siapa? Yang belum. SMA mana SMA? Itu sudah sering tuh. Antum belum? Belum pernah jawab. Belum pernah benar ya. Sering jawab tapi belum pernah benar ya. Siapa nama antum? Fadli. Oh, Alif, lupa Ustaz. Alif. Baik, Alif. Coba sebutnya apa bersuci? Bahasa Arabnya. Yang nyatat tadi pasti bisa tuh. Siapa yang bisa? Hadis dari Ibnu Umar tadi. Tidak sah sholat tanpa bersuci. Tidak diterima sholat tanpa bersuci. Siapa ayo? Bahasa Arabnya. Ustadz bantu. La tuqbal. Tinggal sambung lagi. Siapa yang nyatat? Yang nyatat. Ada nggak yang nyatat? Antum nih Imam Bukhari semua antum nih. Imam Bukhari pun masih mau nyatat. Imam Syafi'i apalagi masih mau nyatat. Antum memori nggak ada. Subhanallah. Dengar ya, dengar. Ini serius sih, anak-anak Ustadz. Dengar sini. Dengar, ini serius ini. Kebanggaan seorang guru adalah tatkala muridnya bisa melampaui dirinya. Dengar ini. Kebanggaan seorang guru adalah tatkala melihat muridnya bisa di atas dirinya. Dan kekecewaan seorang guru adalah tatkala muridnya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kenapa demikian? Menunjukkan murid tersebut tidak fokus. Tidak fokus. Hanya main-main saja. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.